Selamat pagi semua, seperti yang kita ketahui kalau berkumpulnya kita dalam acara ini untuk berbincang-bincang santai nih terkait konflik-konflik masyarakat hukum adat atas tanah adat mereka berdasarkan konsep tanah milik masyarakat adat dan tentunya juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun sebelum memulai pembahasan mungkin kita bisa kenalan dulu. Dimulai dari saya sendiri kali ya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Zeta bersama 5 rekan saya lainnya untuk berbincang selama beberapa waktu ke depan. Ada Bintani, Rangga, Satrio, Farhan dan juga Revan. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi semua. Pagi semuanya. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga terus semangat ya. Apalagi sekarang kita akan bahas seputar hukum adat. Seperti yang sudah di awal saya sebutkan, di sini kita akan berbincang sedikit singkatnya tentang konflik tanah adat pada masyarakat hukum adat di beberapa studi kasus yang ada di Indonesia. Mulai dulu dari Rangga kali ya. Kira-kira nih Rang, menurut kamu sendiri kenapa sih isu masyarakat hukum adat terutama tentang tanahnya ataupun SDA yang ada di atasnya sampai sekarang masih selalu rawan untuk menjadi sebuah konflik? Artinya, tentu dong kita bisa menangkap bahwa hal ini tentu memiliki urgensinya tersendiri. Wah, thank you Zeta. Bagus banget nih pertanyaannya. Menurut saya sendiri, pertama kita harus tahu kalau tanah itu memiliki kedudukan dan peran yang cukup penting. Tidak hanya untuk masyarakat hukum adat saja. Ini tentu karena berkaitan dengan sifat tanah yang terbatas bagi kehidupan dasar manusia. Untuk itu, persoalan tanah ini membutuhkan keadilan bagi semua pihak. Kedua, kita semua tahu bahwa hak ulayat sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, khususnya di pasal 2 ayat 4. Dan kalau teman-teman perhatikan sendiri, pasal ini secara eksplisit menyaratkan bahwa hak masyarakat hukum adat atas sumber daya hutan dan sumber daya alam lainnya sepanjang masih ada pada wilayah adat bersumber dari pendelegasian atas hak menguasai negara. Tapi, di satu sisi ketentuan ini juga mengandung asumsi bahwa di beberapa kondisi negara juga memiliki kemampuan dalam menghilangkan hak bagi masyarakat hukum adat itu sendiri. Kira-kira itu sih latar belakang dari kacamata saya sendiri. Kalau menurut Bintani gimana nih? Setuju sih sama apa yang Rangga bilang. Apalagi kalau kita cermati secara seksama. Konflik-konflik tanah adat milik masyarakat hukum adat ini biasanya muncul pada tanah-tanah yang pada mulanya dikuasai oleh hukum adat dan kemudian seiring berkembangnya dikonversikan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Karena pada hakikatnya sendiri, UUPA sendiri tidak mengatur tentang kriteria pengakuan dari keberadaan hak ulayat ini. Bahkan dari yang pernah aku baca ya Rangga dan kawan-kawan, Bu Edi Harsono selaku mantan penasihat ahli Menteri Negara Agraria pernah menyatakan bahwa kemungkinan dari ketiadaan pengaturan mengenai hak ulayat ini dalam UUPA adalah bentuk kesengajaan oleh para perancang dan pembentuknya melihat kenyataan bahwa hal ini akan melestarikan keberadaan hak ulayat, yang dimana secara alamiahnya hak ulayat justru akan cenderung terus melemah. Jadi sekiranya penjelasanku dan Rangga semoga cukup sih untuk menjadi urgensi kenapa kita harus meninjau terkait konflik-konflik tanah masyarakat hukum adat yang pernah terjadi. Karena kalau bukan kita yang peduli, ya siapa lagi? Quotes of the day dari Bintani nih. Kalau bukan kita yang peduli, terus siapa lagi? Oke, berarti kita bisa langsung masuk ke inti pembahasan kita pada podcast ini. Dari teman-teman sendiri, konflik apa saja sih yang kalian ketahui dan bisa di-share untuk kita tinjau bersama nanti? Oke, mungkin dari saya dulu kali ya. Monggo Mas Satrio. Oke, mungkin di sini saya akan sedikit sharing tentang banyak yang saya tahu mengenai salah satu konflik tanah ulayat, yaitu konflik tanah ulayat masyarakat Akur yang ada di daerah desa Cigugur, Kuningan. Kalau biasanya kita menemukan konflik masyarakat hukum adat dengan para pengusaha ataupun pemerintah, kali ini permasalahannya terjadi karena gesekan horizontal, yang mana dari salah satu keturunan dari masyarakat hukum adat ini. Wah, menarik nih kayaknya. Nah, pastinya dong Han. Karena dalam studi kasus ini, penggugat yang bernama Jaka Rumantaka menggugat hak kepemilikan tanah yang menurutnya merupakan hak milik pribadi atas peninggalan warisan ibunya dari Pangeran Tejabuana di tanggal 17 Mei tahun 1970 yang disampaikan melalui pemberitahuan lisan pada seorang juru tulis. Berdasarkan hal itu, ditambah dengan bukti pendukung sebuah dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki, ia menggugat Saudara Kusnandi dengan pasal 1365 KUH tentang perbuatan melawan hukum. Tunggu. Kusnadi di sini tuh siapa ya? Ini nih Rang, yang kita mau bahas lagi. Jadi masalahnya, tanah yang jadi objek sengketa itu adalah sebuah tempat tinggal dari seorang abdi dalam masyarakat Akur. Nah, si Kusnandi ini, tapi rumah ini bukan hanya sekedar kepentingan pribadi, melainkan dikonseptualisasikan sebagai corak adat bagi masyarakat Akur, sebagai masyarakat adat Cigugur. Nah, dengan kata lain, tanah ini merupakan bentuk kepemilikan komunal atas tanah ulayat mereka dan ditunjukkan untuk kepentingan bersama. Kalau yang sebelumnya dari kacamata penggugat, kali ini datang dari tergugat yang mana masyarakat Akur karena menurut konsep tanah adat yang mereka percaya
Pangeran Matrais selaku pendiri dari kelompok masyarakat adat ini dalam sebuah manuskrip berpesan bahwa seluruh aset milik masyarakat Akur tidak dapat diwariskan, termasuk untuk para keturunannya. Tapi ya tentu masyarakat Akur dalam konteks ini tentu kalah dalam hal bukti administratif. Sehingga pada akhirnya melalui putusan nomor 7 garing PDT.G garing 2009 PN.KNG pada tanggal 18 Januari 2010 dinyatakan bahwa E. Kusnandi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan yang berhak atas tanah tersebut adalah keluarga Ratu Siti Jenar Alibasa yang mana mendapatkan warisan dari Pangeran Teja Buana. Terus gimana tuh tanggung jawab negara dalam kasus ini? Nah, poinnya itu di sini, Bin. Pada ayat 18B ayat 2 NRI sudah secara terang menyatakan bahwa negara mengakui masyarakat hukum, adat beserta hak-hak tradisionalnya. Sayangnya seperti tanah adat lainnya, bukti kepemilikan atas rumah tersebut masih belum cukup kuat sehingga terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan kasus persengketaan. Berarti secara tidak langsung dalam studi kasus yang dibahas Satria ini menunjukkan bahwa sulitnya legitimasi atas tanah masyarakat adat merupakan bentuk kelalaian negara dalam mengakui hak-hak tradisional mereka. Wah, menarik banget ya Satrio kasusnya. Terima kasih nih udah mau sharing sama kita. Kalau Farhan sendiri nih, tadi kayaknya sempat tertarik waktu mengawali studi kasus konflik tanah masyarakat adat yang pertama. Apakah Farhan juga punya studi kasus lainnya nih yang bisa kita bedah bersama untuk kemudian memperjelas mengenai situasi-situasi konflik tanah adat yang beraneka ragam? Oke, sekarang giliran saya ya. Ada yang pernah baca berita mungkin bahwa beberapa hari yang lalu ada aksi demo terkait sengketa tanah yang tidak kunjung selesai di Sumatera Utara. Lebih khususnya ada di Kabupaten Deli Serdang. Ah, ya, saya tahu. Dan kalau tidak salah, aksi demonya ini diadakan saat Presiden Jokowi datang ke Medan, kan? Ya, tepat sekali. Singkatnya, saya di sini akan ngebahas secara singkat mengenai sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat adat Lauci dengan PT Perkebunan Nusantara II di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Singkatnya, di sini tanggal 4 April 2017, PT Perkebunan Nusantara ini menggarap secara sepihak tanah ulayat milik masyarakat adat Lauci seluas 850 hektar di mana tanpa ada melibatkan persetujuan masyarakat setempat yang seharusnya dipertimbangkan. Wah, kacau banget itu sih. Tapi mungkin PT PN2 ini kemudian bisa melakukan hal seperti itu karena mereka memiliki HGU di tanah tersebut. Mungkin pemikiran Rangga bisa memperjelas inti permasalahan dalam kasus ini. Karena kalau dari kacamata saya sendiri, secara konseptual masalah ini terjadi karena adanya dua sistem hukum yang berdiri pada landasan dan definisinya masing-masing, terutama dalam halnya hak atas tanah. Misalnya, PTPN dalam klaimnya atas tanah yang ditempati masyarakat adat Lauci di sini berlandaskan pada hak guna usaha nomor 171 tahun 2009 di mana menurut Kementerian BUMN hak guna usaha itu masih aktif, sedangkan jika berdasarkan perspektif masyarakat hukum adat, objek sengketa merupakan tanah secara turun-temurun diwariskan oleh para leluhur. Kalau boleh tahu buktinya apa tuh? Pernyataan dari Ketua Adat Masyarakat Lauci sendiri bahwa Kesultanan Deli sejatinya terdiri dari 4 bagian, yakni Urang 10 Dua Kuta, Serba Nyaman, Sukapiring, dan Senembah Deli. Dan dari 4 bagian daerah tersebut, tanah wilayah milik masyarakat adat Lauci ini termasuk kawasan Urang 10 Dua Kuta. Dan bukan hanya itu aja, mereka juga memiliki SK Gubernur nomor 592 1/76 garing DS garing X garing 1984 sampai dengan SK 592 1/80 garing DS garing X garing 1984 yang diputuskan oleh tim penyelesaian tanah garapan dan areal PTPN pada tahun 1985 di DPRD Deli Serdang. Ya, benar sekali yang Revan katakan, maka kemungkinan karena konflik keduanya begitu pelik, Kemendagri sampai harus menginstruksikan gubernur untuk menindaklanjuti dan memfasilitasi permasalahan sengketa di antara keduanya dalam surat nomor 590/2304/BAK, maka sampai memasuki pengadilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Artinya kemudian kita bisa melihat bahwa salah satu penyebab dari adanya konflik yang muncul di atas tanah masyarakat adat adalah karena adanya dua sistem hukum yang berdiri pada landasan dan definisinya masing-masing, terutama dalam hal hak atas tanah.
Di mana dari yang telah dipaparkan Farhan, klaim masyarakat hukum adat atas hak mereka terhadap tanah wilayah berdasarkan sistem hukum adat yang bersifat tertulis, komunal, dan hubungannya yang masih majis religius. Sedangkan pemahaman pemerintah atas hak-hak tanah berkembang berdasarkan sistem hukum agraria nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mana cenderung individualis dan hubungannya bersifat ekonomis. Kasus yang dibawa sama Farhan dan Revan tadi benar-benar ngebuka mata kita, bukan? Kalau eksistensi masyarakat adat atas tanah ulayat ini benar-benar rawan ditindas. Dan dapat dikatakan kalau mereka inilah korban ketidakadilan. Kalau Zeta sendiri nih, sebagai pandanya setia, ada nggak sih kasus yang menarik menurut kamu? Kalau tadi yang pertama kita udah bahas di dimensi antar masyarakat. Kemudian kasus kedua badan usaha. Mungkin Zeta barangkali ada kasus yang berkenaan dengan konflik masyarakat adat? Atau dengan pemerintah yang lainnya? Makasih banget loh Rangga buat pertanyaan umpannya. Semakin asik nih ya kayaknya ke diskusi kita. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya bakal menjelaskan studi kasus kita yang ketiga secara garis besar. Mungkin teman-teman di sini juga mengetahui terkait sengketa tanah atas hak wilayah yang terjadi pada suku Wate dan Yair Siam. Sebenarnya, daya tarik konflik ini terjadi karena pelepasan hak kepemilikan tanah adat ini sebenarnya telah berlangsung sejak 6 Mei 1966 yang tertuang melalui surat keputusan bersama Kepala Kampung OYH bersama seluruh rakyat Nabire nomor 01-KPTS-5-1966 tentang penyerahan 3 bidang tanah kepada pemerintah dengan sukarela tanpa menuntut ganti kerugian dari suku tersebut kepada pihak pemerintah. Namun, seiring perkembangan zaman, muncullah faktor-faktor lainnya seperti faktor ekonomi dan kecemburuan sosial yang melatar belakangi awal mulanya terjadinya sengketa ini. Faktor ekonomi dan kecemburuan sosial yang dimaksud itu seperti apa ya, Jeta? Faktor ekonomi misalnya, generasi selanjutnya suku Wate dan Yair Siam menuntut ganti rugi pada akhirnya terhadap pihak Bandar Udara Nabire, mengingat pelepasan hak tanah pada saat itu dilakukan secara sukarela. Kemudian di faktor kecemburuan sosial, tentu ini berkaitan dengan macam-macam hak atas tanah, seperti halnya hak milik perorangan yang memberikan keuntungan material. Tapi dalam kasus ini untungnya, berbeda dengan studi kasus sebelum-sebelumnya, yang mana sengketa ini bisa diselesaikan melalui jalur non-litigasi yang berujung pada pembayaran kompensasi atas lokasi Bandar Udara Nabire kepada masyarakat adat sebesar 15.431.175.000 rupiah. Win-win solution artinya dalam kasus ini ya. Ya, semoga saja seperti yang kita harapkan ya. Mungkin dari banyaknya paparan yang telah kita diskusikan, walaupun singkat, mungkin sedikitnya banyak kita paham bahwa pentingnya mengetahui batasan posisi tanah ulayat yang dikuasai dan tidak dikuasai secara turun-menurun, yang mana sebagai usaha berlangsungnya suatu usaha pula di atas tanah agar tidak menimbulkan suatu konflik. Ya, saya setuju dengan Bintani. Kita harap tentu antara eksistensi masyarakat hukum adat atas suatu tanah ulayat dengan batasan tanah yang jelas untuk keberlangsungan ekonomi juga, salah satunya tidak saling mengganggu. Dan mungkin sedikit menambahkan ya, bahwa ada kasus-kasus di atas, maka penting untuk kita melakukan penguatan atas tanah ulayat melalui dokumen administratif sebagai bukti kepemilikan tanah adat yang cukup kuat. Baik, sekiranya pesan dari Rangga dan Bintan ini sekaligus menutup diskusi kita pada podcast ini. Terima kasih teman-teman untuk waktu dan sharing ilmunya. Tentu kita berharap bahwa diskusi ini membawa manfaat bagi diri sendiri dan tentunya bagi kalian yang mendengarkan. Karena adanya keterbatasan, maka sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.